Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Safira Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan yang telah saya buat, yaitu dengan berjudul pengembangan bahan ajar interaktif berbasis video dengan menggunakan media Canva pada materi gerak lurus. Pertama, dari latar belakang. Pada dunia ilmu pengetahuan pasti terdapat perkembangan di setiap waktunya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini dalam bidang pendidikan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan tersebut. Dan mengoptimalkan peningkatan kualitas pembelajaran fisika ini seperti pengadaannya bahan ajar yang lebih menarik dan inovatif. Pemilihan media pembelajaran dalam penyampaian bahan ajar fisika sangat penting bagi guru untuk mengatasi permasalahan siswa, yaitu kurang minatnya dalam belajar fisika. Media video animasi merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh guru dalam mengembangkan media pembelajaran, menunjang proses pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik untuk siswa. Nah, Canva sendiri merupakan salah satu web yang dapat digunakan untuk pembuatan video animasi yang lebih menarik dan interaktif. Maka dari itu, saya sebagai peneliti menggunakan Canva sebagai media untuk pembuatan video animasi untuk pengembangan bahan ajar yang lebih interaktif. Kemudian untuk tujuan pengembangannya yaitu untuk menguji kelayakan pengembangan media pembelajaran fisika materi gerak lurus berbasis video menggunakan media Canva. Kemudian kajian pustaka. Nah, media pembelajaran merupakan alat pengajar yang digunakan untuk membantu pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, menurut Pokman dan Amri tahun 2013. Menurut Daryanto tahun 2013, video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk pembelajaran massal, individual maupun berkelompok. Kelebihan dari video tersebut yaitu pesan yang disampaikan lebih efisien, peran visual lebih efektif. Dalam arti penyajian melalui visual dapat membantu anak didik lebih berkonsentrasi. Nah, kemudian Canva merupakan salah satu aplikasi online yang dapat kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Menggunakan Canva untuk pembuatan video dapat menggunakan template atau desain yang telah kita buat sendiri yang dapat diakses pada web Canva tersebut. Pada Canva, pengguna dapat menyalin tautan pada desain untuk menampilkan web pada video yang dibuat. Kelebihan lain dari menggunakan Canva yaitu banyak elemen yang tersedia pada Canva secara gratis dan bervariatif. Nah, pada materi gerak lurus ini terdapat dua gerak, yaitu ada GLB dan GLBB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan atau tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap detiknya. Kemudian ada hasil pengembangan media. Nah, pengembangan video dihasilkan dengan mengedit materi gerak lurus dengan menggunakan web canva.com. Nah, hasil video ini dapat diakses pada link berikut ini. Dan pada video terdapat 3 bagian dalam video yang dapat diulang dan di next, yaitu pada bagian 1 berisi pembuka, pendahuluan, dan materi, bagian 2 berisi pematian soal, dan bagian 3 berisi penutup. Untuk barisan pertama ini merupakan tampilan video dengan menggunakan PC atau laptop, dan barisan yang bawah merupakan tampilan video yang disajikan melalui smartphone. Untuk yang menggunakan PC atau laptop, tiap bagiannya dapat kita next dengan klik titik putih ini yang kedua. Nah, untuk bagian pertama sampai titik pertama merupakan bagian pertama, dan untuk titik pertama sampai titik kedua merupakan bagian kedua. Untuk titik kedua sampai akhir merupakan bagian penutup. Nah, untuk bagian pertama ini merupakan bagian yang berisi pembukaan, pendahuluan, materi gerak lurus dari awal sampai akhir. Di bagian kedua berisi pematian soal yang saya tautkan link dari Typeform. Nah, dari Typeform ini merupakan berisi soal yang dapat diisi siswa secara langsung saat menyaksikan video tersebut. Untuk bagian terakhir yaitu penutup. Nah, dengan menggunakan smartphone untuk beralih dari bagian satu ke bagian berikutnya yaitu dengan mengklik tombol next berikut ini. Nah, kemudian implementasi. Pengembangan media pembelajaran berbasis video menggunakan Canva ini diimplementasikan kepada 10 responden dengan menggunakan instrumen angket berbantuan Google Form mengenai respon terhadap media yang telah dibuat. Nah, pengisian lembar angket respon ini dilakukan oleh responden setelah diberikan video pembelajarannya melalui link tadi. Dan untuk analisis dan kesimpulan. Nah, berikut adalah hasil data yaitu dari 15 aspek pada angket kelayakannya. Dari 10 responden, sangat tidak setuju diperoleh total skor 0, tidak setuju total skornya 0, ragu-ragu total skornya 18, setuju total skornya 156, sangat setuju total skornya 525, sehingga jumlah skor totalnya yaitu 699 dengan skor maksimalnya yaitu 750.
Sehingga kelayakan media berbasis video menggunakan Canva pada materi gerak lurus ini yaitu dihitung dengan rumus skor diperoleh dibagi dengan skor maksimum dikali 100%, sehingga didapatkan 93,2%. Dan berdasarkan tabel kategori kelayakan menurut Ali Kunto, 93,2% ini merupakan termasuk dalam kategori sangat layak. Sehingga dapat kesimpulan, berdasarkan asesmen dan analisis data yang diperoleh, media pembelajaran berbasis video dengan menggunakan Canva pada materi gerak lurus ini yang dikembangkan telah sangat layak untuk digunakan dengan perolehan persentase kelayakan sebesar 93,2%. Nah, berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.